Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik menganugerahkan kami kembali satu hari lagi untuk kami dapat menikmatinya bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Dan saat ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk nantinya dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang membawakannya, kiranya Engkau dapat berbicara sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini tema yang saya berikan ialah pandangan Allah berbeda dengan dunia. Itu terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Saya harap Bapak Ibu Saudara dapat membacanya sendiri di rumah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dewasa ini kita hidup di dunia yang memiliki cara pandang yang sangat kuat mengenai nilai-nilai dan keberhasilan. Tidak jarang kita mendengar bahwa yang pintar itu penting, yang kuat itu dihormati, dan yang berhasil itu layak sekali untuk dipuji. Bahkan lebih dalam lagi, dunia juga mempunyai cara pandang sendiri mengenai keselamatan dan keberhargaan hidup. Tidak jarang kita mendengar orang percaya di dunia juga berkata seperti ini. Kalau kamu mau selamat, kamu harus cukup baik. Kamu harus cukup benar dong. Kamu harus cukup berhasil. Kamu harus cukup layak. Akhirnya tanpa sadar, kita membawa cara berpikir ini ke dalam iman kita. Akhirnya kita mulai merasa, aku kayaknya belum cukup baik ya untuk datang sama Tuhan. Aku kayaknya harus berubah dulu deh, baru kayaknya Tuhan bisa terima aku. Aku kayaknya harus lebih rohani deh, supaya Tuhan mau mengasihi aku. Dan aku harusnya yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini justru berkebalikan dengan semuanya itu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29 demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini kita bisa melihat pandangan Allah tentang manusia dan keselamatan itu sangat berbeda dengan dunia ini. Dunia berkata, datanglah kalau kamu sudah layak. Tetapi Allah berkata, datanglah kepadaku karena engkau tidak layak. Dunia berkata, buktikan dulu diri kamu. Tetapi Allah berkata, aku yang akan mengubah hidupmu. Bapak Ibu Saudara, keselamatan bukanlah hadiah bagi orang yang sudah cukup baik. Keselamatan adalah anugerah bagi orang yang mau menyadari bahwa dirinya itu tidak mampu. Inilah inti dari karya salib Kristus. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, Ia tidak mati untuk orang yang sudah benar. Ia mati untuk orang yang berdosa. Ia mati untuk Anda dan saya. Hal ini sangat bertentangan dengan logika berpikir yang dunia tawarkan. Dunia tidak memberi penghargaan kepada siapapun yang gagal, tetapi Allah justru datang menyelamatkan yang gagal. Dunia mengangkat siapa yang kuat, tetapi Allah justru mau menghampiri yang lemah. Mengapa demikian? Ayat 29 tadi mengatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hal ini berarti keselamatan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa berkata, aku bisa selamat karena usahaku sendiri. Semua itu hanya anugerah. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena karya Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kabar yang sangat melegakan, sekaligus merendahkan hati kita. Melegakan karena kita nggak perlu lagi berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Kita bisa datang dengan segala kelemahan dan dosa kita kepadanya. Tetapi merendahkan hati kita juga, karena kita disadarkan bahwa tidak ada yang bisa
kita banggakan. Pada hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak, merasa gagal, merasa jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita. Justru orang seperti itulah yang Tuhan cari. Bukan untuk dibiarkan tetap hidup di dalam dosa yang sama, tetapi untuk dipulihkan dan diubahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu sampai hidup Anda rapi dahulu baru mau datang pada Tuhan. Datanglah sekarang, karena Tuhan tidak menunggu kesempurnaanmu. Dia menawarkan anugerahnya. Bagi kita yang sudah percaya, firman ini juga mengingatkan bahwa jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih layak, karena kita semua berdiri di tempat yang sama, yaitu di bawah kasih karunia Tuhan. Pada hari ini kita belajar satu kebenaran penting. Pandangan Allah itu berbeda dengan dunia. Bukan hanya tentang siapa yang dipakai, tetapi juga tentang bagaimana manusia itu diselamatkan. Kita tidak diselamatkan karena kita itu kuat, tapi justru karena kita lemah dan membutuhkan Tuhan. Marilah kita datang dengan kerendahan hati dan mau berkata, Tuhan, aku tidak layak, tetapi aku bersyukur karena Engkau tetap mengasihiku dan menyelamatkanku dari jerat maut dosa. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena jalan-Mu itu berbeda dari dunia. Terkadang kami berpikir kami harus layak. Kami berpikir kami harus baik, baru Engkau mau menerima kami. Kami berpikir terkadang kami harus melakukan banyak hal. Kami harus serohani mungkin agar Engkau mau menerima kami. Tapi nyatanya, Engkau justru memanggil kami ketika hati kami hancur. Ketika kami tidak berdaya, Engkau mau datang pada kami. Engkau mau mengubahkan kami. Sebab segala perubahan dan kekuatan itu hanya dari Engkau saja. Ingatkanlah kami selalu bahwa kami hidup hanya adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami. Kiranya Engkau tanamkan firman ini dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus Tuhan menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.